Lord bless you, Pastor Cindy. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Dan Pastor Kim itu meminta tadi, jadi saya ingin menyampaikan apa yang Tuhan taruh di hati. Tadi saya berbagi karena Pastor Kim ini berubah gitu. Jadi mengikuti mood daripada apa yang Tuhan lakukan, dan saya siapkan ini dari Markus. Saya ingin bacakan dulu ayatnya. Judulnya adalah bicara tentang, tadi saya sharing, bicara tentang only believe. Hanya percaya, itu yang dibutuhkan hari-hari ini dalam kehidupan setiap kita. Ayat yang akan diambil adalah dari Markus 5. Kita lihat dulu ayatnya supaya kita langsung dari situ. Saya nggak akan lama karena ini waktunya untuk Pastor Kim yang akan berdoa juga bagi kita semua dan yang kita yang datang. Markus 5, setiap kita akan melihat Markus 5 sama-sama. Markus 5 ini bicara tentang seorang anak yang mengalami penderitaan lalu mengalami kematian. Di Markus 5 ayat yang undur, kata-kata ini daripada Tuhan Yesus yang mendengar, berkata begini, ayat 36, tapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat yang namanya Yairus itu, jangan takut, percaya saja. Jadi do not be afraid, only believe. Itu yang Tuhan berikan kata-katanya. Apa yang tadi dinyatakan sebelum datang, ada seperti beberapa orang yang mengalami ketakutan, mengalami tekanan begitu rupa, takut akan masa depan, takut akan kesehatannya, takut akan situasi masa kini, takut akan keuangan, takut tentang berbagai hal, di mana tidak akan mengalami yang namanya terobosan. Tetapi melalui kisah yang kita baca ini dari Markus 5, kita akan melihat bagaimana Tuhan itu ajaib. Terkadang Tuhan itu mengizinkan kita mengalami berbagai hal supaya setiap kita itu boleh ditarik untuk hanya memandang Tuhan saja. Dalam kisah ini, di ayat 21-nya, ketika ia baru saja melepaskan seorang pria yang senangnya berkeliaran di rumah daripada kuburan, dari satu kuburan ke kuburan lain, dan setiap kali diikat dia mengalami bisa lepaskan sendiri karena ada kuasa roh jahat. Dia dibebaskan, Tuhan kembali hanya untuk membebaskan satu orang ini, satu jiwa berharga buat Tuhan. Pribadi Bapak Ibu yang hadir berharga buat Tuhan Yesus. Itu kata-kata Tuhan yang supaya saya tekankan. Lalu yang berikutnya, maju ke ayat 21. Tiba-tiba Tuhan tiba di Kapernaum kembali. Baru saja ia mendarat, kumpulan orang banyak. Jadi saya ceritakan ayat ini dari Markus 5. Kumpulan orang banyak datang berbondong-bondong mengikuti Tuhan Yesus. Dan ketika Tuhan baru saja sampai, orang mengerumuni dia berkeliling dan mereka rindu untuk datang kepadanya mendengar apa yang Tuhan ingin katakan. Tapi tiba-tiba datang seorang kepala rumah ibadat dan ia bersujud. Dia menyembah. Dia mengalami satu keadaan yang terdesak. Seperti pujian yang tadi dinyanyikan oleh Saudari Tasya yang sebelah kiri. Lalu disambung oleh Saudari Bunga yang mengatakan aku punya Tuhan yang besar. Mungkin saat ini keadaan kita dalam keadaan terdesak, terhimpit, dan dalam keadaan dikatakan begini, seandainya Tuhan engkau datang karena anakku sedang sekarat. Dikatakan anakku sedang hampir menuju ambang kematian, maukah engkau datang menumpangkan tanganmu kepada anakku satu-satunya. Mungkin Bapak Ibu juga sedang mengalami kondisi seperti yang dialami Yairus. Dia langsung sukacita ketika Tuhan mari kita berangkat. Tapi di tengah perjalanan dia belajar untuk membangun iman percayanya. Apa yang kita belajar dari kisah ini melalui perjalanan ini? Ada sebuah kondisi yang saya ingin tekankan di mana iman kita sedang dibangun bukan di atas kata-kata orang, bukan kata-kata kebanyakan orang, bukan karena situasi, tetapi karena pribadi Tuhan Yesus Kristus sendiri. Tuhan yang membawa Yairus ini bersama semua murid-murid untuk menghadapi satu kondisi yang tidak mungkin. Karena wanita ini, wanita kaya, telah kehabisan uangnya
dan telah ketemu dengan berbagai tabib dan kondisinya bukan tambah baik. Kondisi wanita ini itu juga yang Tuhan singkapkan. Ada beberapa orang di tempat ini yang mengalami keadaan yang hampir sama. Semua uang sudah dicurahkan, tetapi keadaannya bukan tambah baik, tapi tambah makin menderita, makin buruk, makin buruk. Seolah-olah tidak harapan, tiba-tiba orang-orang bilang gini, cerita tentang Yesus. Ada orang yang datang cerita tentang Yesus. Kabar itu menggelitik hati wanita ini. Dan tiba-tiba muncullah iman bangkit. Dan dia bilang, asal ku jamah jumbai jubahnya, aku pasti sembuh. Hanya karena percaya. Ia mulai berjalan di tengah keramaian. Dan dia mulai memberanikan dirinya untuk menyentuh. Tiba-tiba Tuhan terhenti dalam perjalanan. Dan mulai melihat sekeliling. Siapa yang menyentuh aku? Karena ada kuasa yang dirasakannya keluar. Dan wanita ini ketakutan. Tetapi Tuhan memandang siapa? Semua orang bilang tidak mungkin. Karena orang banyak semua ada mengelilingimu. Mana mungkin hanya satu orang. Pasti semua orang bersentuhan dengan kau. Tidak. Ada kuasa keluar dari diriku. Dan aku hanya ingin tahu. Dan wanita ini melangkah maju. Ini hal kondisi yang sama. Hari ini Bapak Ibu ada yang datang ke tempat ini dengan satu kondisi. Aku tidak tahu harus kemana lagi. Tapi aku memberanikan diri menghampirimu untuk menjamah hatimu Tuhan. Mencari pribadimu sungguh-sungguh. Dan saat itu seketika dia ceritakan kondisinya. Lalu Tuhan katakan, anakku, imanmu yang telah menyembuhkan aku. Suruh dia pulang dan tidak dihukum tapi dilepaskan. Dibebaskan, dia bukan hanya menerima kesembuhan, tapi keselamatan dalam hidupnya dan sempurna yang Tuhan kerjakan. Berikutnya Yairus terpana dengan semuanya ini, tapi baru mereka melangkah jalan lagi, berbondong-bondong jalan. Tiba-tiba orang datang dari sebelah sana, dari rumahnya dan teriak, sudah gak perlu lagi repotkan guru, tidak perlu lagi karena anakmu sudah mati. Sementara itu terjadi. Ini satu kondisi yang Tuhan katakan. Hari ini mungkin keadaannya begitu menegangkan. Seolah-olah seperti telur di ujung tanduk. Dan setiap kita seolah-olah dibawa masuk ke lembah kekelaman. Terkadang Tuhan, cara waktu Tuhan itu tidak sama dengan waktu kita. Rencana Tuhan berbeda dengan rencana kita. Kita menginginkan A, Tuhan memberikan B dan C. Dan yang terbaik selalu terjadi bagi kita. Dan kadang kita diizinkan melalui lembah kekelaman, melalui penderitaan. Tapi kita akan melihat kemuliaan Tuhan di balik semuanya ini. Dan kita seakan-akan berkata begini, aku gak kuat lagi Tuhan. Aku gak kuat lagi ya Tuhan. Dan itu yang terjadi dalam kehidupan daripada Yairus. Hatinya yang tadinya bergemuruh sukacita karena dia percaya Tuhan itu bisa melakukan jauh melampaui apa yang dia pikirkan, dia minta dan harapkan. Dia percaya ada kuasa karena yang ada bersama dia adalah pemilik langit dan bumi yang memiliki otoritas atas segala sesuatu, atas kehidupan, atas manusia dan memiliki otoritas atas waktu dan segala sesuatu. Dia percaya tapi tiba-tiba kabar itu menghantam dirinya. Berapa banyak Bapak Ibu mengalami seperti keadaan up and down. Seperti roller coaster. Seolah-olah terjerembab. Dan di titik itu aku gak kuat lagi. Tapi Tuhan tiba-tiba berkata gini, jangan takut. Jangan takut. Percaya saja. Hari ini kabar baiknya Tuhan kita menawarkan ini. Dan berkata, iman kita sedang dibangun di atas pondasi Tuhan Yesus Kristus. Dan kedua adalah Tuhan ingin realita kebenaran harus dibangun atas firman Tuhan. Bukan atas situasi kondisi, tetapi atas firman Tuhan. Dan kita perlu memahami waktu dan daripada Tuhan yang berbeda dengan kita. Waktu Tuhan adalah waktu yang luar biasa. 12 tahun yang tidak mungkin dengan semua tabib yang terpandai di seluruh bumi pada saat itu. Mencoba menyembuhkan tidak mungkin, tidak ada hasilnya, nol. Mungkin kita diperhadapkan dengan hal nihil. Tapi bersama Tuhan justru itu saatnya. Penderitaan itu Mother Teresa bilang, seperti engkau mulai mencium Kristus sendiri. Ketika kita diizinkan masuk di dalam suffering,
kita sedang mencium wajah Tuhan dan mulai menerima kemuliaan daripada salibnya, yaitu miracle will take place. Mujizat akan terjadi dalam kehidupan setiap kita. Oleh karena itu siapkan diri kita mau percaya. Dan yang menyentuh hati saya adalah bicara tentang ayat-ayat ini, bicara tadi saya katakan yang menyentuh hidup kita. Harusnya jika ingin yang nanti datang ingin menerima kuasa, berjalan dengan kuasa, digerakkan dengan compassion. Hati Tuhan digerakkan dengan belas kasihan yang berdiri di hadapan Bapak Ibu Saudara. Ini adalah wanita mandul yang Tuhan ubahkan. Dan saya bisa memiliki 3 anak. Waktu kami menyatakan diri dan bilang ya pada rencana Tuhan, putri kami yang ketiga dipanggil sama Tuhan. Dan kami tetap bilang ya pada rencana Tuhan tanpa tergoyahkan apapun kami lakukan. Waktu Tuhan bilang serahkan semua deposito uangmu, segala sesuatunya bagi kerajaanku, kami berikan. Mungkin kita pikir gampang. Ternyata ikut Tuhan ada harga yang harus dibayar. Tapi di balik itu kami mulai melihat orang-orang yang sakit AIDS disembuhkan. Orang gila satu saat datang. Dan saya gak punya kemampuan kecuali saya berdiri kaki ini totofore. Gemetar dan bilang gini. Di dalam nama Tuhan Yesus aku berkata saat ini dalam nama Tuhan Yesus engkau sadar. Pria ini sadar tiba-tiba. Saya ada di mana? Saya bilang ini gereja, saya bilang. Yang bawa ke sini siapa? Rupanya anak-anak muda bawa orang gila yang ada di depan ke dalam gereja karena bilang gini, kemarin pendetanya bilang apapun itu mungkin dengan Tuhan. Sebab Tuhan kita saya ada lawan. Hanya satu Tuhan Yesus yang sanggup melakukan. Dan itu terjadi. Lalu berikutnya Tuhan lakukan sesuatu. Ketika ada orang yang terikat dengan mistik kegelapan. Itu Tuhan bawa kami. Di mana orang-orang yang ketakutan. Mereka mengalami kelepasan. Hal-hal yang gak pernah kami bayangkan. Tuhan bawa kami ke dalam tempat-tempat seperti itu. Dan mereka mengalami perubahan hidup. Pembunuh itu diubahkan. Karena kasih yang Tuhan katakan, maukah engkau mengasihi seperti aku mengasihi dia? Maukah engkau mengasihi dia tanpa syarat? Karena Tuhan di hadapan Tuhan setiap kita besar kecil, kaya miskin, bergelar atau tidak, berpendidikan atau tidak, semua sama berharga di mata Tuhan. Dan hari itu Tuhan berkata, maukah engkau melayani orang ini? Lalu kami berdua melayani. Pembunuh itu berubah dasar. Dia menanyakan begini, kenapa ibu bisa mengasihi saya? Karena kasih Tuhan, bukan karena kami. Kalau karena kami takut. Jujur kami takut, tapi karena Tuhan kami percaya Tuhan yang membawa perubahan. Akibatnya apa? Pembunuh ini sekarang kami perlengkapi, satu saat datang dia bilang, gak usah lagi ibu kasih uang. Kirim saya ke Kalimantan. Dia jadi penginjil di Kalimantan sampai hari ini. Dan dia menjungkir balikan segala kuasa kegelapan. Dulu aku pembunuh. Aku menjadi Saulus dulunya. Sekarang aku Paulus bagi Tuhan. Semua karena Tuhan dan kerajaannya. Dan itu sanggup Tuhan berikan bagi setiap kita yang mengatakan, ini aku Tuhan. Bawa aku mengalami perjalanan bersama engkau. Dan orang yang bukan siapa-siapa ini mengalami sesuatu kemuliaan Tuhan. Dan benar yang dikatakan Paulus, segala sesuatu kemuliaan dunia yang pernah kami nikmati, gelar pendidikan di luar negeri, semua itu tanpa Kristus, nol. Setiap kita akan dibawa ke titik nol untuk kita mengalami kelimpahan. Tadi Pastor Kim Norris kasih, kalau bejana kita kosong, jangan cari isi dengan yang lain. Tapi isilah dengan air kehidupan yaitu pribadi Yesus. Dia yang akan terus mencurahkan, terus melimpah. Dan itu akan terus membuat setiap yang lain mengalami kelimpahan. Kami melihat hasilnya. Bapak Ibu Saudara, waktu ada orang yang terikat dan memanggil kuasa kegelapan. Dan dia ingin menguji kami. Dan dia tanya dari semua ini patung-patung, yang mana bu yang ada di sini? Saya bilang saya bukan dukun. Tapi Tuhan bilang tunjuk 1, 2 yang ini, yang ini. Ini ada isinya, ini gak ada. Yang lain gak usah. Saya bilang yang ini, yang ini. Dia suka bikin ibu jadi ketakutan. Dia bilang iya. Masuk rumah dia gak berani dari depan. Dia masuk dari belakang, dari dapur pembantu. Kenapa? Karena patungnya benar bisa belok dan ngajak ngomong dia. Jadi dia yang ketakutan. Kenapa? Karena dia menyembah berhala.
Karena dia percaya orang Kristen tapi percaya dengan berhala. Tetapi waktu kami datang, bahkan sampai semua satu seisi rumah itu diikat dengan ketakutan. Hari ini Tuhan juga bilang, aku ingin kamu melepaskan ketakutan dari setiap umatku. Karena aku akan memakai tempat ini, gereja ini menjungkir balikan dan membawa revival. Karena itu ada di hati daripada Bapak Ibu Gembala Saudara. Dan itu juga akan mengalir, terimpartasi kepada banyak orang. Dan ini waktunya untuk kita siap. Berapa banyak dari Bapak Ibu yang siap untuk mengalami pada saat ini. Karena saya percaya iman kita dengan kasih daripada Tuhan dan belas kasihan akan membawa kita bersama dengan Tuhan. Kita melakukan hal yang dahsyat. Saya ingin memanggil kembali Pastor Kim Norris. Dan biar kita sama-sama bisa mengalami kuasa ini. Kuasa daripada Tuhan. Sebab itu yang Tuhan mau. Yes. Let's get ready Yes. to give a word of Yes. knowledge, healing of the people. Iya, jadi saya tadi cerita. Tuhan berikan ada orang-orang yang alergi satu. Lalu ada orang yang mengalami seperti benjolan. Dan orang ini begitu takut dan ia memikirkan jangan-jangan benjolan ini adalah cancer atau kanker. Dan ia begitu ketakutan, takut mati, takut tidur. Ada yang gak bisa tidur, insomnia. Ada yang matanya sakit. Ada yang bagian kepala seperti sering dipukul-pukul begitu. Dan saya bilang ada beberapa yang mengalami seperti begitu tense ya. Rasa stres yang menekan. Ada beberapa yang mengalami seperti rasanya maut menghampiri terus menerus. Menekan. Dan tadi saya katakan apa yang kita mau lakukan dengan ini semua. Pastor Kim bilang nanti satu-satu. Tuhan yang pertama diprioritaskan karena Tuhan itu ahlinya. Dia yang memegang pena atas hidup Bapak Ibu Saudara. Dia yang tidak pernah meninggalkan Bapak Ibu Saudara. Orang-orang yang kita kasihi dan kita percaya ketika kita bergantung pada seseorang atau benda. Itu bisa kadang-kadang jadi satu saat kalau benda itu sirna. Tapi kalau orang kadang melupakan. Tapi Tuhan bilang, aku tidak pernah tinggalkan engkau. Ada waktu di mana seolah-olah musim di bawah dalam musim dingin. Tapi ini waktu di mana Bapak Ibu akan mengalami hal-hal yang dahsyat. Di tengah-tengah hal yang gak mungkin itu Tuhan mau supaya setiap pribadi kita boleh mengalami berbagai hal. Dan ini kata-kata yang Tuhan berikan. Tidak ada yang sukar buat Tuhan. Tidak ada badai yang terlalu besar yang tidak sanggup untuk diredakannya. Sebab semua alam ini tunduk atas namanya. Tidak ada kegelapan yang terlalu besar untuk tidak dapat ditaklukkan. Tidak ada juga waktu-waktu yang kelihatannya kok rasanya gak mungkin lagi Tuhan. Karena di ujung ketika kita merasakan tidak mungkin, saat itu jalan keluar terjadi. Itu waktu justru breakthrough terjadi. Dan yang berikutnya adalah Tuhan mau katakan, mungkin ada yang mengatakan aku diserang terus menerus. Aku mengalami namanya kelemahan, aku mengalami namanya kelelahan. Sampai aku tidak bisa mengalami yang namanya kelegaan. Aku mengalami sesek, ada yang sesek nafasnya. Dan ada yang berbagai sakit di bagian pinggang. Ada yang terjepit ini di syarafnya, di bagian L4, L5. Ada yang sakit dan bahkan Tuhan katakan begini, jika ada yang mengalami hal-hal seperti itu, ingat sebelum kita lahir, iblis itu senangnya menyerang setiap umat manusia. Bahkan sebelum kita dilahirkan, tapi Tuhan katakan, aku adalah the master. Aku adalah pencipta, aku adalah yang memiliki segala sesuatunya. Aku yang memiliki hidupmu, aku sanggup untuk membebaskan. Dan mulai hari ini ketahuilah dia akan melakukan terobosan. Dan Tuhan katakan terobosan terjadi atas tempat ini. Saya melihat ini seperti terbuka gitu. Tadi Bapak Gembala Pak Pendeta Hensa menunjukkan bagaimana sebelum dan saat ini. Tapi di dalam spirit waktu Pak Pendeta Hensa tadi bicara di kantor. Saya merasa I will move them out to the bigger one because they are ready. Jadi Bapak Ibu harus siap.
harus siap karena itu akan terjadi. Tempat yang tadinya dinyatakan sebagai tempat mati, di mana reruntuhan puing-puing, Tuhan katakan di sini kemuliaanku hadir, di sini aku akan mendirikan, terobosan akan terjadi. Apa yang tidak mungkin, apa yang dikatakan menjadi sampah, Tuhan kata aku akan membuatnya menjadi berkat. Dan dari reruntuhan kalian akan mulai menaikkan pujian dan mengatakan itu karena Tuhan. Dan itu yang terjadi. Dan saya melihat di dalam alam roh sesuatu yang besar terjadi. Pastor.